Plin-plan banget. Dokter Tifa ini kemarin ngaku-ngakunya sebagai sahabatnya Pak Listio Sigit Pak Kapolri. Sekarang entah kenapa lalu nyuruh Kapolri ini untuk mundur dari jabatannya. Aduh, ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Tidak usah harus didorong oleh rakyat, tidak usah harus diminta, tidak harus dilakukan sebuah keputusan presiden. Kapolri harusnya secara legowo, secara bertanggung jawab mundur dari jabatan Anda. Meanwhile, teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri beserta dengan jajarannya ya. Oh itu emang kenal baik sama Pak. Oh ini tuh teman SMP saya, sahabat. Tidak usah harus. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Plin-plan. Jelas, Dokter Tifa ini plin-plan banget. Kemarin-kemarin ngakunya Pak Kapolri ini, Pak Listio Sigit ini sebagai sahabatnya, teman waktu SMP. Tunggu berita kok belum ada tindakan real ya untuk mengganti mencopot Kapolri dari Prabowo Subianto sebagai presiden kita ya. Kok padahal sudah banyak sekali ya elemen-elemen masyarakat yang menginginkan penegakan hukum ini dijalankan lebih baik. Salah satu dan terutama yang dilakukan adalah ya copotlah Pak Prabowo Subianto Kapolri tersebut. Aduh, kok terlalu lama sih Pak. Balilikum. Terus bagaimana ini Indonesia ini? Ya rentah ya. Terlalu lama. Bagaimana ini pemirsa, apa yang perlu kita lakukan ini untuk bersuara terus ya? Masa nggak didengar terus sih suara rakyat ini? Coba kalian berkomentar dulu apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita harus melaporkan ke lembaga-lembaga internasional? Masa kita punya pemerintahan begini ya kan? Waduh, enggak Dokter Tifa, enggak Arismon, sama-sama pusing. Kenapa? Pusing sekali mereka ini. Ngatur-ngatur Presiden Prabowo buat memecat atau mencopot Pak Kapolri yang sekarang. Emang siapa mereka? Sok banget loh. Ngatur-ngatur Presiden Prabowo. Toh itu hak prerogatifnya presiden. Mau copot, mau tidak. Itu adalah keputusan beliau. Pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Waduh, muncul lagi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Waduh. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Rizal Fadilah dengan umur yang sudah sesepuh bisa kita bilang. Apa enggak kasihan? Apa enggak kasihan tuh kalian teman-teman? Kalau sampai Mbah Rizal Fadilah ini harus masuk ke jeruji besi gara-gara omongan sendiri yang nggak bisa menjaga lisan. itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya, tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan, lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Agar Pak Jokowi ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai enggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh misalnya kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Pak Jo. Ini fakta. Fakta yang sederhana. Tetapi nggak bisa diterima sama kelompok Roy Suryo CS. Pemburu ijazah Pak Jokowi. Pemfitnah Pak Jokowi. Menuding
ijazah Pak Jokowi itu palsu? Sederhananya begini. Ditanya ke Pak Jokowi, apakah ijazahmu asli? Kemudian Pak Jokowi jawab, iya asli. Lalu ditanya ke UGM, apakah benar? Ya dijawab UGM, benar. Ya udah, selesai. Clear. Case close. Terakhir teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Refly Harun. Dengan data yang dipakai, versi Refly Harun ini versi mereka yang percaya ijazah Jokowi palsu 90% lebih. Ya udah pasti. Orang toh kita tahu bersama siapa? Refly Harun ini. Jelas. Orang yang sakit hati ke Pak Jokowi. Bayangkan 2 kali loh dipecat di era Pak Jokowi. Bayangkan sakit hatinya. yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Barreskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Barreskrim itu harus dibaca sebaliknya. Waduh. Katanya harus dibaca sebaliknya. Waduh. Menurut kalian teman-teman, coba dah komen-komen di bawah. Gara-gara buku ini Bapak Ibu. Gara-gara buku ini. Apalagi nih? Mereka ketakutan, kebingungan. Oh. Jadi ada sebuah off the record. Ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal. Sedang menyiapkan ijazah aspal. Jadi mereka itu sudah menemukan, mereka kan sudah tahu kalau sampai kita di sidang, kita akan kejar uji apa Mas? Uji apa kertas carbon paper dating ya. Kita akan uji tinta dan sebagainya. Maka mereka sudah mempersiapkan kertas tahun 1985. Karena apa? Kalau tinta nggak mungkin, karena tinta pasti baru. Tapi mereka akan klaim, Puslapor akan klaim bahwa kertas ijazah Joko Widodo ini adalah kertas tahun 1985. Gara-gara narasi terus. Benar. Yang banyak mereka teriaki. Jelas adalah narasi. Seolah-olah ini mereka mendahului, pandai mengarang ini. Terutama Dr. Tifa. Kata Dr. Tifa, mereka menduga Jokowi akan membuat ijazah palsu dengan kertas tahun 85. Waduh, sebelum itu terjadi Dr. Tifa akan mengultimatum pihak kepolisian. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian orang-orang ini? Soal Gibrannya nggak bisa dibiarkan juga. Dia pelanggar konstitusi. Dia juga tadi disebut oleh High Commission of Human Rights pelanggar hak asasi. Dia cacat demokrasi. Dia juga gitu kan pelanggar religi dan moral. Fafa. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adil Jokowi. Maksulkan Gibran. Waduh, ini Rizal Fadilah, teman-teman. Benar-benar kasihan sekali kalau sampai beliau ini bakalan masuk bui. Dipakein rompi orange. Gegara nggak bisa menjaga lisan sendiri. Seperti halnya banyak sekali tudingan-tudingan fitnahan
yang dilemparkan oleh Rizal Fadila ini ke Pak Jokowi, ke Mas Gibran, dan keluarga, maka siap-siap saja dah konsekuensi hukum yang akan menunggu daripada Rizal Fadila dan orang-orang yang selama ini terus seolah-olah arogan sekali, sok-sokan banget nyerang Pak Jokowi, nyerang Mas Gibran. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah